Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pengantar tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar CSR dan perannya dalam bisnis. Yang kedua, menguraikan relevansi CSR terhadap keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, memahami latar belakang perkembangan CSR, modelnya, dan manfaat strategisnya. Nah, apa itu CSR? Nah, Corporate Social Responsibility ataupun CSR adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasional perusahaan. Tidak hanya memfokuskan pada keuntungan, tetapi juga pada isu sosial dan lingkungan atau people and planet. CSR modern menekankan penciptaan nilai bersama bagi bisnis dan masyarakat. Kemudian kalau kita melihat dalam konteks CSR di awal pelaksanaannya saat ini mengalami perkembangan. Kalau dulu ya CSR dianggap sebagai kegiatan sukarela atau amal serta donasi. Nah, sedangkan saat ini CSR menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Nah, alasan transformasinya karena terdapat adanya tekanan pemangku kepentingan, kemudian regulasi lingkungan dan sosial ya baik secara global ataupun secara nasional, serta tuntutan investor berbasis ESG. Nah, berkaitan dengan CSR tidak lepas dari konsep triple bottom line yang digagaskan oleh John Elkington di tahun 1997, di mana pengukuran keberhasilan perusahaan terdiri dari tiga dimensi. Yang pertama adalah profit atau kinerja keuangan, kemudian yang kedua people, dampak sosial, dan yang ketiga adalah planet ataupun dampak lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai jangka panjang yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah model piramida Carroll di tahun 1991, membagi tanggung jawab CSR ke dalam empat tingkatan. Yang pertama adalah ekonomi dalam mencari perusahaan dalam mencari laba, kemudian yang kedua adalah legal, perusahaan patuh terhadap hukum, kemudian yang ketiga etika, bahwa praktek yang dilaksanakan oleh perusahaan harus adil dan bermoral, kemudian yang keempat adalah filantropi, kontribusi sukarela yang dilaksanakan oleh perusahaan. Model ini memberikan kerangka hierarkis pelaksanaan CSR yang berimbang. Kemudian peran CSR dalam bisnis modern bukan lagi bahwa aktivitas CSR itu adalah pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan, di mana manfaat dari CSR ini dapat meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menarik investor in ESG minded, kemudian yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, dan yang keempat memperkuat hubungan dengan komunitas dan regulator. Kemudian berkaitan dengan CSR ya penguatan CSR ini didorong oleh yang pertama adalah laporan berikutnya di tahun 1987, kemudian Global Reporting Initiative ya dari GRI, kemudian ISO 26000 serta United Nations Global Compact. Nah, tujuannya adalah membentuk kerangka kerja global yang mendorong transparansi, etika, dan akuntabilitas perusahaan. Jadi, simpulan dari materi ini, yang pertama, CSR berkembang dari filantropi menjadi strategi keberlanjutan. Yang kedua, model PBL dan piramida Carroll menjadi fondasi penting dalam implementasi CSR. Dan yang ketiga, penerapan CSR yang terintegrasi memberikan reputasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan demikian, CSR ini menjadi pilar utama bisnis modern yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.